Cuy, kalau karakter bisa bikin musuh ke-freeze, ketusuk berkali-kali, terus meledak pakai bangkai, ini bukan boss, tapi playable karakter. Dan hari ini kita bakal bongkar kit salah satu karakter paling licik di Bleach, Ichimaru Kin. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain Bleach Soul Resonance, tempat dimana bocoran PSR dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar Bleach Soul Resonance. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke guys, di video kali ini gue bakal bahas kit lengkap Ichimaru Kin, karakter SSR baru yang bakal rilis nggak lama lagi di PSR. Tapi sebelum kita masuk ke video intinya, bentar cuy. Buat lu yang lagi nyari tempat top up Bleach Soul Resonance paling murah, amanah, dan proses cepat, langsung aja ke makistore.id. Lu tinggal login ke webnya, pilih game, top up, beres. Link webnya gua taruh di deskripsi video. Dan jangan lupa masukin kode promonya Makistore X Bleach biar lu dapat diskon. Udah murah, makin murah. Tunggu apa lagi? Gaskan cuy. Oke, jadi gini ceritanya cuy. Kemarin pas live Toshiro, si admin itu nampilin trailer Aizen dan Kin. Awalnya kelihatan kayak video promosi doang, tapi buat pemain PSR itu tuh clue keras. Dan bener aja, Aizen dan Kin itu bukan pajangan, tapi bakal jadi karakter playable yang rilisnya nggak lama lagi. Oke, pertama-tama kita bahas sedikit Aizen ya. Jangan lama-lama, soalnya infonya minim banget. Yang udah fix itu Aizen bakal jadi sub DPS atau taktik, tipenya spirit, punya 2 skill dengan cutscene, mirip kayak Byakuya, Tousen, dan Rukia. Ya, kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat sendiri di trailernya kemarin. Itu sekilas, itu ada 2 skill yang mempunyai cutscene. Nah, kebanyakan karakter yang memiliki skill dan mempunyai cutscene itu kebanyakan karakter-karakter dengan tipe sub DPS atau taktik cuy. Contohnya kayak Byakuya, Tousen, dan juga si Rukia gitu cuy ya. Nah, untuk infonya cuma itu doang ya. Spekulasi gua pribadi, Aizen bakal rilis setelah gini cuy. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bintang utama video ini, Kin Ichimaru. Rilisnya setelah bannernya Toshiro. Banner Toshiro sisa kurang lebih 6 harian lagi lah. Kemungkinan Jumat depan udah ganti banner. Kamisnya biasanya ada maintenance dulu kayak kemarin. Nah, untuk Kin ini adalah karakter SSR tipe DPS dan Trust. Dan dia bakal rilis barengan sama Rangiku sebagai karakter SR tipe Trust Support. Mirip kayak Toshiro dan Hinamori gitulah. Sebenarnya ada Lake Grimjaw Trust juga. Tapi tipe apa? Sub DPS kah? DPS kah? Lake makin kesini makin bikin migrain cuy. Oke, kita sekarang masuk ke segmen kit breakdown Kin Ichimaru. Nah, kita masuk ke kitnya langsung ya cuy. Nah, untuk pertama ada dodge-nya. Perfect dodge-nya Kin ini nggak ngotak banget cuy. Musuh ke true time freeze selama 1,5 detik. Kinnya dapat 15% attack speed, 25% movement speed selama 4 detik. Cooldown-nya selama 15 detik. Setiap perfect dodge menambahkan +1 teknik point. Artinya Kin ini makin jago lu mainin makin OP ya. Jadi menurut gua pribadi nantinya mekanik si Kin Ichimaru ini ya kurang lebih fast hand lah bisa dibilang ya. Jadi yang skill isu mending skip aja lah ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke parry-nya nih. Parry-nya si Kin itu ngeselin parah. Counternya pakai Shinso sama kayak si Ichigo ya, berarti damage-nya 1450% attack, nambah 30 impel point, dapat 2 teknik point. Sekali parry sukses, musuh bukan cuma kena damage, tapi mentalnya ikut drop cuy. Buset, ini baru parry-nya padahal lo udah segigi ini. Selanjutnya kita masuk ke basic attack-nya. Untuk basic attack-nya ada 5 tusukan cepat. Jadi kayak basic attack-nya cepet ya nusuknya ya. Terus total damage-nya 820% attack, nambah 35 impel point. Kalau kena musuh ngumpulin spiritual pressure. Basic attack rasa skill cuy. Buset, ini baru basic attack loh. Selanjutnya kita masuk ke skillnya. Ini skill inti DPS-nya si Kin cuy ya. Namanya Unleashed Shinso. Masuk ke charge mode, konsumsi 2 teknik point per charge. Skill keluar pas poin habis. Selama charge,
skinnya kebal. Yaps, invisible cuy, buset ya. Udah damage-nya gede, bisa kebal pula. Wah ini Char sih gak main-main sih cuy menurut gua. Oke, selanjutnya kita masuk ke ultimate-nya nih. Ultimate-nya yaitu Bankai Fatal Blow. Ultimate-nya singkat, padat, menyakitkan. Ya, untuk pertama dia bisa ngedash ke musuh, terus dia akan melakukan tusukan bertubi-tubi. Dia mengaktifkan bankainya dan damage-nya 3625% attack, nambah 50 impel point. Nah, ini ultinya bukan buat nyicil, ini buat ngubur musuh cuy, buset. Ya untuk ini cuma gua baca-baca doang ya. Untuk fullnya nanti kita lihat aja pas rilisnya gitu cuy. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasif Shigin nih ya. Untuk main pasifnya, nah setiap serangan Shigin nambah impel point. Pas nyentuh 100 impel meledak, damage-nya 400% attack. Dan kerennya, skill dan ultimate temen lu juga bisa nambah impel. Buset, gila ya. Ini bener-bener sumpah ini keren parah sih. Nah, untuk selanjutnya kita bahas bonus pasifnya. Untuk bonus pasif yang pertama namanya Disguise Impel Trigger. Nah, ini 100% dapat teknik point. Selanjutnya untuk bonus pasif yang kedua yaitu Stealth, skill atau teknik lie, dapat impel plus 60%. Nah, untuk bonus pasif ketiga Abyssal Attraction, damage impel plus 150%. Ini bukan DPS biasa, ini DPS yang disupport sama tim secara nggak langsung. Buset. Wah ini sih, wah gue gak bisa berkata-kata. Ini kalau baca doang udah keren banget, apalagi nanti pas udah rilis resminya cuy. Oke, jujur ya cuy, karena Gin ini belum rilis, gua belum bisa nilai 100% worth it atau enggak. Tapi kalau gua baca kayak gini, wah gua gak bisa bayangin seberapa GG, seberapa broken nanti karakter Gin Ichimaru ini. Soalnya di CBT kemarin itu nggak ada karakter Gin Ichimaru. Mentok itu kalau nggak salah di Toshiro doang ya. Jadi gua belum bisa merasakan si Gin Ichimaru. Jadi gua nggak pernah merasakan karakter Gin Ichimaru ini cuy. Ya jadi ya ini pengalaman pertama lah gitu cuy. Nah untuk kaum mendang mending nih, enaknya gimana? Yang takut cheatnya habis, farmingnya udah seret, dan udah punya Ikkaku, skip juga masih aman menurut gua. Gin ini emang kelihatan sakit tapi bukan mandatory, kecuali lu emang ngejar DPS trust meta gitu cuy. Jadi buat kalian yang emang kaum mendang mending dan gimana ya sih, kayak takut ya untuk cheat kalian itu habis dan gak bisa ngejar atau nge-save buat next spinner, ya kalian skip gak apa-apa. Intinya kan punya Ikkaku aja itu udah cukup sih menurut gua, karena Ikkaku sendiri itu juga broken sih, apalagi ultimate-nya itu bener-bener broken ya. Nah sekarang gua mau tanya ke lu, menurut gua Gin Ichimaru ini wajib gacha atau skip aja? Drop jawaban lu di kolom komentar. Jangan lupa like kalau video ini ngebantu, komen biar rame, subscribe biar gak ketinggalan update PSR selanjutnya. Oke, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.